biawak itu makanannya apa? Bangkai. Makan bangkai berarti dia kanibal. Dia bertaring, bercakar. Berarti haram biawak, Pak. Tidak usah ditiru. Kita di dusun baik lah, tidak usah ditiru. Kita yang lemak-lemak baik, masih banyak ayam, masih banyak daging kambing, ya kan? Masih masih banyak kan? Yang jual ayam masih banyak, yang jual kambing masih banyak. Tidak usah yang aneh-aneh di TV, nggak usah. Yang pasti-pasti aja, daging ayam lemak, daging kambing lemak, daging sapi masih banyak. Tidak usah yang yang pasti-pasti aja. Hah? Monyet. Makan pisang. Puas sama ndak itu? Taring. Pisang orang makan kelari susah. Makan dulu. Alhamdulillah. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau sudah ngopi biasanya cemerlang lagi, ada lagi obrolan. Sambil kita makan apa yang sudah disediakan, nikmatin jangan disisakan. Insya Allah itu barokah semua. Kopinya juga, tapi ampas-ampasnya ya jangan dia. Nah, jangan. Sakit. Kadang pula dibacakan Yasin. Nah, kadang pula undang dari sini dari situ kan baca Yasin. Ada keluarganya tuh ngomong, punya kamu mendak laju lah, begitu mati lah. Bukan aku, jadi kalau kendana baca Yasin itu tidak waras, tidak sehat. Dia kadang keluarganya itu Pak tidak lain. Ujinya kamu jadi hanya kenangan tidak laju lah, jadi laju lah Pak mati. Ya. Disuruh meninggal. Ini masih nyala. Itu pemanu aku laju. Jadi seperti ini Pak. Itu ada adabnya. Yang pertama adab kita cara mengurusi orang yang sakit. Kita nanti sampai ke situ, tapi sedikit aja. Saya ini ilmu singkatnya saja. Yang pertama yang tadi dibacakan, yang tadi ditanyakan poinnya boleh tidak kita itu, kalau mau mati-matilah ikhlas, tidak boleh Pak. Tidak boleh, itu poinnya tidak boleh kita minta mati. Kalau kita pun yang sakit, misalkan kita sakit parah sudah menaun, kita tidak boleh meminta ya Allah mati wailah aku tidak tahan, tidak sabar. Tidak boleh, itu tidak boleh. Tetapi ada doa yang diajarkan, Allahumma in kana hayatan khairoli, ya Allah jika hidup ini baik untukku maka berikanlah saya kehidupan, sembuhkanlah. Tetapi jika mati, fa in kana mautan khairon li, jika mati itu baik untukku, ya udah wafatan. Fa in kana wafatan khairon li, jika wafat itu baik untukku maka wafatkan. Berani tidak kita seperti itu? Itu udah tinggi ilmunya. Maksudnya ikhlasnya, tawakalnya tinggi. Jadi ketika kita sakit, itu doanya seperti ya Allah, kalau memang sakit ini penyebab saya mati, baik untukku, ya sudah saya ikhlas mati aja. Tetapi kalau saya memang ditakdirkan untuk hidup dan kehidupan saya ini baik, maka hidupkan, sembuhkan. Itu kalau kita sakit adabnya seperti itu. Atau kita menjenguk orang sakit atau mendoakan orang yang sedang sakit, itu seperti itu. Keluarga kita, bapak kita, nenek kita seperti itu lagi sakit parah, itu tidak usah diucapin, udah semuanya sudah ikhlas, matilah, lajulah, jangan, tidak usah. Iyo, malah diucapin mah itu, padahal belum tentu yang lagi sakit parah ini mau mati. Pengen hidup. Di sini masih pengen hidup, cuman lagi tidak pacak ngomong baik, malah mendengar dari anaknya mati-matilah, ini anak kan kasihan.
Aku masih pengen hidup, didoakan suruh mati baik. Jangan. Itu adabnya seperti itu. Tidak boleh kita berdoa meminta mati atau meminta agar dipercepat matinya keluarga kita. Tidak boleh. Walaupun sakitnya parah, tetap kita menasihati tentang sabar. Tetap kita menasihati tentang ikhlas. Tetap seperti itu. Kita pun yang menjaga orang yang sudah sakit seperti itu tetap sabar. Karena sensitivitasnya orang yang sedang diuji dengan rasa sakit itu meningkat, Pak. Ini meningkat. Orang yang sudah sakit itu biasanya pemarah, yang tadinya yang marah-marah jadi pemarah, yang tadinya tidak cerewet jadi cerewet, minta inilah minta itu segala macam. Maka yang nungguin itu harus sabar. Karena di antara waktu paling banyak setan ngumpul menggoda manusia itu di saat orang itu dalam keadaan sakit dan orang itu dalam keadaan sakaratul maut. Itu paling banyak di situ. Maka tidak heran jika ada orang sakit, lama sakitnya, parah sakitnya, yang tadinya penyabar, ketika dinasihatin kok sabar, kamu nggak rasain sih, macam ngomong sabar. Ketika ucapan itu keluar dari orang yang sakit, ya nggak usah dimasukin ke hati, Pak. Nggak usah malah kita marah, kamu ini dinasihatin sabar, malah nggak galak, udah mati aja lah, nggak usah lah itu. Nggak usah ikut marah, tetapi nggak usah dimasukin ke hati. Memang di situ itu lagi diuji sensitivitasnya orang yang sakit itu meningkat. Yang tadinya tidak cerewet, tiba-tiba minta inilah, dengar ini seperti ini. Pokoknya banyak permintaannya. Ya kita sabar, nggak usah dimasukin ke hati, tidak masuk, nggak usah. Pokoknya yang jaga ya sabar, nasihatnya juga menyuruh untuk sabar. Dan tidak usah ketika kita menjenguk orang sakit atau nungguin orang sakit membicarakan seakan-akan sakitnya tidak bakal sembuh. Jangan, walaupun misalkan secara ilmu dokter, secara vonis dokter ini nggak bakalan sembuh, tinggal 1 minggu mati, nggak usah diomongin sama yang sakit. Tetap nasihatnya, Pak, insya Allah sembuh lah. Yang kasih hidup sama mati kan Allah. Minta aja sama Allah, ikhlas, sabar, insya Allah sembuh, Pak, insya Allah sembuh. Walaupun dokter mengatakan tidak bakalan sembuh, ini mati besok 1 minggu. Tapi tidak usah malah nimpalin. Iyo, kata dokter itu Bapak bentar lagi mati, Pak, seminggu lagi. Tobatlah, Pak, jadilah tobat. Tidak usah, jangan. Tapi tetap membuat optimis orang yang sakit. Orang yang sedang sakit walaupun parah tetap dikasih harapan sembuh. Bahwasanya rahmatnya ini, rahmat Allah itu luas, bisa kasih sembuhan. Jangankan penyakit yang sudah divonis 1 minggu mati, yang sudah tidak ada obatnya pun, yang dianggap akan mati dalam 3 hari lagi ternyata masih hidup selama 60 tahun. Banyak. Berarti bukan dokter yang kasih kehidupan, berarti bukan obat yang kasih kehidupan, yang kasih kehidupan Allah. Itu kan seperti itu. Jadi kalau menjenguk orang sakit, kita ya sabar, nungguin keluarga kita yang sudah menaun, sudah sakit parah, bahkan sudah seakan-akan sudah tinggal nyawanya aja, ya tetap sabar. Jangan berdoa, ya Allah mati aja lah ini, akulah capek nungguin, gantian tidak ada yang galak, ya Allah mati baik. Jangan. Walaupun dalam hati tidak boleh, Pak, itu jangan. Ini Pak, misalnya ada yang meninggal, tapi ekonominya, keluarganya kurang mampu kan, boleh tidak makan di tempat bertaksiah itu? Kadang di sini bertaksiahan kan, nah, boleh makan apa tidak? Boleh makan apa enggak? Iya, di sana. Makan, Pak. Makan ya boleh makan. Kalau pertanyaan boleh enggak makan? Makan. Boleh. Kalau yang dipertanyakan hukumnya orang yang tidak punya kemudian dipaksa mengadakan makanan untuk orang-orang yang takziah, nah itu. Kalau hukumnya orang yang tidak punya benar-benar mepet pas-pasan, kemudian dipaksa mengadakan makanan untuk orang yang takziah,
itu yang dilarang di dalam hadis. Karena ini juga yang jadi salah kaprah, Pak. Kita itu juga di dalam bermasyarakat kadang banyak orang yang ngajinya sepotong-potong. Ngaji sepotong-potong itu membaca hadis, yang hadis itu menerangkan Rasulullah itu menyuruh para sahabat ketika takziah ke salah satu sahabat yang keluarganya meninggal, suruh membawa makanan. Kemudian diterapkan saat ini, kita pun tidak boleh makan di sana. Yang benar itu ajaran Rasulullah membawa makanan, membantu. Itu benar, kalau makan tidak boleh. Ya lihat dulu, Pak, lihat dulu konteks hadisnya, asbabul wurudnya, riwayat hadis. Rasulullah itu menyuruh sahabat yang lain ketika datang ke sahabat yang keluarganya mati itu, sahabat itu keadaannya seperti itu. Seperti apa? Sahabat tersebut itu sahabat yang sangat miskin, sahabat yang sangat miskin, makanya tidak mampu untuk bersedekah. Makanya ketika ada sahabat yang ingin bertakziah tidak mampu untuk bersedekah makanan, makanya disuruh membawa makanan agar bisa dimakan saat itu, dikasihkan ke ahli musibah. Kemudian ahli musibah memasak di situ bareng-bareng, kemudian disedekahkan untuk siapa? Untuk mayitnya, untuk orang yang meninggal. Seperti itu. Itu kalau tidak mampu. Tetapi kalau mampu, ya hadis ini tidak berlaku. Orang mampu kok, saya mampu, pengen sedekah, sedekah air minum, sedekah gorengan, sedekah rendang, sedekah nasi, segala macam yang komplit, saya hadiahkan semua sedekah ini kepada keluarga saya yang meninggal. Karena saya mampu. Ya tidak jadi larangan, jangan diterapkan kepada orang yang mampu. Nah sekarang kita belajarnya kan sepotong-potong, sepotong-potong. Kita tidak boleh takziah kok makan-makan di sana. Ya boleh lah. Kalau tidak boleh makan, malah masakannya mubazir, udah dimakan banyak-banyak, tidak dimakan. Siapa yang nak makan nanti? Orang ahli musibah ini tidak merasa keberatan. Misalkan benar-benar ikhlas, ingin niatnya sedekah dan itu dihadiahkan untuk mayit untuk ahli kuburnya, untuk saudaranya, keluarganya yang meninggal. Bayangkan, walau bisyur batil mak, walaupun seteguk air minum itu akan sangat berharga bagi ahli kubur, Pak, ahli kubur. Kalau emas ini dunia ini dan seisinya dijadikan emas, kemudian dikasihkan ke kuburan, ditolak, Pak, nggak mau. Di alam barzakh nggak mau. Walaupun emas semua yang ada di muka bumi ini dikasihkan, tidak mau. Tetapi ketika dikasihkan ibadah sedekah, dihadiahkan bacaan ayat Al-Quran, dibacakan tahlil, tahmid, tasbih, dia lebih senang daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Ya sudah, kalau memang niatnya ahlul musibah yang di rumah itu sedekah menghadiahkan ahli kuburnya, ahli kubur, keluarganya yang sudah dikubur, ya sudah dimakan karena itu menjadi sedekah. Kalau sudah sedekah ya senang yang menerima nanti di kuburan. Jangan mah tidak dimakan, jangan setengah-tengah gitu kan. Maksudnya di dalam masyarakat kan banyak yang seperti itu kan. Tidak boleh kita takziah makan-makan lagi. Mana ada makan-makan di takziah? Yang mana ada ilmu yang melarang? Nah itu kan ngajinya aja belum tuntas. Yang konteks hadisnya kan saat itu Rasulullah memang sahabat ini yang waktu Rasulullah bersabda seperti itu karena sahabat ini sangat miskin, tidak mampu untuk bersedekah, makanya suruh masak bareng-bareng di situ, dimakan bareng-bareng. Nanti hukumnya jadi sedekah, dihadiahkan kepada ahli kubur. Ya kan, tapi kadang itu jadi kebenaran karena di rumah tak masak, jadi mengundang semua makan di situ kan benar. Lah nunggu dari pagi lagi. Lah nunggu dari pagi, anak limon dibawa galau, istri. Tapi yang tidak masalah. Niatnya ke sana menghibur, takziah. Niatnya di sana makan agar makanannya menjadi sedekah. Kemudian di sana juga membaca tahlil, mendengarkan orang baca Yasin. Kalau tidak hafal otomatis kan di luar kan diem. Yang baca paling berapa ikut yang lain tidak bawa
buku Yasin diem mak ini, kadang malah bercerita ini. Tapi paling tidak niatnya menghibur di situ. Yang namanya ketika ada undangan untuk takziah baca Yasin, kemudian banyak yang datang, kira-kira ahlul bait, orang-orang di rumah itu, keluarganya itu merasa senang apa enggak? Senang Pak. Bayangkan kalau banyak yang datang itu, datangnya aja udah menghibur. Tujuan takziah itu kan menghibur. Datangnya aja udah menghibur. Alhamdulillah banyak yang datang. Tidak mungkin orang banyak datang, oh banyak yang datang sih, nggak usah itu suruh pulang aja yang sebagian. Kita 10 ikok baik jadilah. Tidak mungkin. Semakin banyak yang datang pasti semakin senang. Berarti merasa bahagia, merasa diperhatikan sama tetangga, merasa ada yang mendoakan keluarga kita yang meninggal. Senang Pak. Datangnya aja udah senang, walaupun yang datang juga tidak baca Yasin semua, malah bercerita di situ. Ngantuk, giliran sudah Sadaqallahul Adzim, semangat linting-linting lah, siap-siap ini. Tidak masalah. Itu menghibur. Karena ya tidak semua di masyarakat, tidak semua orang itu alim, kemudian ya hafal Yasin semua. Ya bermacam-macam, pekerjaannya juga beda-beda, tingkat imannya, tingkat pendidikan agamanya berbeda-beda. Ya jangan samakan yang mimpin tahlil dengan yang paling ujung duduknya, ya jangan samakan. Kemudian jangan samakan yang biasanya ceramah dengan yang baru datang ke pengajian, kalau ada makanannya nggak usah disamakan. Yang penting datang ke situ menghibur ahli musibah sudah sangat luar biasa. Itu seperti itu, datangnya aja. Masalah sholat ini Ustaz. Ini baru masalah najis kok masalah sholat. Ini Ustaz, aku tuh kan sering mendengar ini, sering nengok di Facebook masalah video tentang ceramah dari ustaz-ustaz yang lain kan. Nah di waktu pas itu imam, nah bagi imam ini, di waktu pas imam baca surah Al-Fatihah, pas dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kadang imam belum sudah baca itu, makmumlah amin. Tapi kalau aku nengok di ini puji ustaz itu, imam dulu ngomong amin daripada makmum. Imam dulu mengucapkan. Jadi seperti ini. Jadi hukum mengucapkan amin itu hukumnya sunnah. Di dalam sholat mengucapkan amin itu hukumnya sunnah. Kalau ada yang tidak mengucapkan amin, batal tidak sholatnya? Tidak batal. Itu pertama hukumnya dulu kita harus paham. Biar kita itu tidak terlalu ngotot perkara sunnah sampai gontok-gontokan sampai itu. Nah, seperti itu yang tidak baik. Kita harus tahu hukumnya dulu. Hukum mengucapkan amin itu sunnah. Kalau tidak galak mengucapkan amin, dosa apa ya? Ya tidak dosa, orang punya sunnah. Kemudian waktu mengucapkan amin ketika kita makmum itu kapan? Berbarengan dengan imam. Berbarengan dengan imam. Karena saat imam mengucapkan amin, itu malaikat juga mengucapkan amin. Nah, ketiga makhluk inilah ketika bersama-sama mengucapkan amin, itu fadilahnya, keutamaannya luar biasa di hadapan Allah. Imamnya mengucapkan amin, makmum mengucapkan amin, saat itu juga malaikat mengucapkan amin. Maka harus berbarengan saat itu. Agar tidak mendahului kapan? Agar tidak mendahului imam mengucapkan aminnya. Kira-kira aja lah. Ya tidak semua kemudian imam itu mengucapkan aminnya ya kenceng enggak? Tidak Pak. Tidak semua terdengar, tidak. Tetapi pasti kalau dia tahu fikihnya, kalau dia imamnya itu sudah paham hukumnya, pasti dia mengucapkan amin. Tapi tidak semua. Kalau kita nunggu dengar imam mengucapkan amin, bagaimana kalau tidak ada pengeras suara? Kemudian jamaahnya banyak, yang paling ujung tidak dengar suara imam. Nah, seperti itu logika. Kita jadi jangan merumitkan perkara yang sebenarnya tidak rumit gitu loh. Harus dengar imam dulu mengucapkan amin. Ya kalau yang di belakang imam ya dengar lah. Amin langsung, itu dengar langsung. Tapi bagaimana kalau yang paling ujung sana nggak ada pengeras suara lagi? Gimana mau dengar imam? Nggak dengar. Dengarnya kan teman-teman yang di depannya ngikut-ngikut. Itu bukan imam. Kita tetap imamnya satu. Yang di depan kita bukan imam kita. Ya tetap kita itu yang paling penting
insting lah, logikanya ketika walak dolin beberapa detik sekian detik pasti imam akan mengucapkan amin, dan di situ logika ya sudah seperti halnya kita jalankan tadi lah salat berjamaah. Nah, yang tidak boleh belum walak dolin belum selesai, nah itu yang mungkin tidak boleh. Tapi kalau ya anak-anak tidak apa-apa, tapi kalau anak-anaknya sudah umur 40 tahun, nah itu ya 40 tahun kan juga masih anak-anak kan, iya masih anak bapak juga, masih anak emak juga 40 tahun. Kalau anak-anak yang usianya masih 5 tahun, ya udah tidak apa-apa, namanya anak-anak jangan dimarahin juga, diingetin baik-baik, nggak usah sampai dibentak-bentak, nggak apa-apa. Ya dia main-mainnya seperti itu. Kesenangannya ganggu imam seperti itu, niru-nirukan imam, ya tidak apa-apa. Nyamannya dia di masjid seperti itu ya biarin, biar dia terasa nyaman di masjid. Malah jangan dibentak-bentak, besok-besok tidak galak ke masjid lagi. Biarlah, biar seperti itu. Biar nyaman dia ke masjid, biar nyaman dia ke musola, tidak masalah. Yang penting jangan keterlaluan saja. Jangan sampai masuk ke dalam sarung orang. Itu udah keterlaluan. Atau mengangkat-ngangkat sarung ketika sujud, rukuk diangkat-angkat, nah itu udah keterlaluan. Diajarin. Paling tidak diajarin dulu. Kita ada caranya, Pak. Ada caranya kita mengajari anak agar anak itu aman dibawa ke masjid saat berjamaah walaupun dia belum balik atau masih anak-anak. Ini diajarkan oleh ulama. Jadi anak itu akan meniru ayahnya, akan meniru bapaknya, apapun yang dilakukan. Jadi sebelum dia diajak ke musola, sebelum diajak ke masjid, ketika kita punya anak kecil, kok ingin mendidik sholat, maka bapak itu ya harus rajin sholat sunnah dulu di rumah. Ini mengajarkan ke orang tua juga agar rajin sholat di rumah. Sholatnya sholat sunnah, tapi ketika kita sholat sunnah, diajak anak untuk berdiri di samping kita. Pertama ya anak bingung, tetapi ya pakaiannya dirapikan, samakan pakai peci, pakai koko, pakai sarung, atau rapilah kayak bapaknya. Sholat sunnah diajak. Ya pertama memang ketika awal-awal 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai berkali-kali belum ngeh, masih berlarian, baru Allahu Akbar dengar TV nyala berlari ke TV, ya tidak masalah, tapi diajarin terus, diajak terus. Nanti anak akan tiru bapaknya ngangkat tangan Allahu Akbar, anaknya angkat tangan, walaupun lihatin, Pak. Tidak mungkin anak juga udah paham seperti itu, pasti ngeliatin, nah ini bapaknya rukuk dilihatin dulu baru ikut, nah ini masih ngeliatin, nah itu. Tapi diajarin terus, diajak, biar dia menirukan gerakan terus menirukan terus. Tapi jangan juga bapak itu bosan. Jangan terus anak ketika tidak mau nurut kemudian dimarahin. Biarlah anak-anak seperti itu. Biar anak-anak menirukan dengan sendirinya. Nanti lama-lama anak itu akan menirukan sampai dia salam terakhir. Nah, kalau sudah seperti itu aman juga ke masjid. Aman. Karena anak kita bukan anak sahabat. Anak kita bukan seperti cucu Rasul. Cucu Rasul kan ya Hasan dan Husain bermain di masjid adalah, maksudnya ada bermainnya juga tidak keterlaluan kayak cucu kita, kayak anak kita. Kalau anak kita kan keterlaluan kalau tidak diajarin dulu dari rumah. Maka diajarin dulu lah. Iya memang boleh anak itu main di masjid. Karena Rasulullah dulu membiarkan Hasan dan Husain bermain. Iya itu cucu Rasul, bukan cucu kita. Kalau cucu kita kebangetan mainnya. Nama itu, makanya tugasnya kita walaupun boleh, tetapi anak di rumah juga diajarkan. Maksudnya ya suruh sholat. Makanya kalau nanti sudah seperti itu aman, disejajarkan ke kita, juga nggak akan berlarian, nggak akan menjadi makruh. Karena tidak semua orang itu akan paham tentang hal ini. Banyak orang yang Allahu Akbar, ada anak lari, tidak siapa ini main, apa itu? Nah itu jadi makruh, ganggu. Karena tidak semua orang yang sholat itu sudah seperti itu pemahamannya. Maka kalau seperti itu kan jadi makruh, tidak baik. Nah akhirnya jadi omongan setelahnya. Iyo itu nih
Pak itu bahwa budak kecil berlarian ganggu wong sholat segala macam. Padahal anak lari-lari di depan orang sholat itu ya tidak masalah juga. Tetapi kan karena pemahaman berbeda-beda, lebih baik orang yang sudah tahu agama, paham tentang agama, ajarin dulu anaknya di rumah agar tidak jadi makruh, agar tidak jadi omongan di masjid. Nah itu, walaupun yang hukumnya benar, tidak masalah. Tapi ya seperti itu. Nah, yang benar itu kalau kita di musola, enak nunggu sholat kan, enak nunggu sholat. Kadang kita istinja kan, maksudnya. Kadang kita netes, nah, yang ragukan kan, ragu-ragu gitu. Kadang kita merasakan kadang ada yang netes, kan kita sama kan, yang mana? Tapi kita beraso netes. Ya kadang ada kayak kan. Ya kalau kita berasonya netes, berarti kita harus lepas selano. Was-was. Kalau was-was itu setan tugasnya Pak. Itu memang tugasnya setan itu was-was. Kita tidak berasa netes, tetapi dibikin setan kayak netes, kayak enggak kayak netes. Kalau tidak benar-benar berasa netes, kita yakin harus hilangkan was-was. Di situ memang tugasnya setan itu bikin kita was-was. Makanya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang bikin was-was tidak cuman jin aja yang tidak terlihat, tetapi manusia yang terlihat pun bikin was-was. Iya, ya itu buktinya. Memang tugasnya setan itu membuat was-was di dalam hati. Ini keluar niat apa enggak? Tetapi kalau kita benar-benar tidak keluar, gak usah was-was, hilangkan. Saya yakin tidak keluar. Nah, tapi kalau benar-benar net keluar terasa, kita terasa ya, jangan terus. Oh ini bukan. Nah, tetap netes. Jangan. Tapi kalau terasa ini netes, ya berarti netes. Kita harus bersuci lagi dan ganti pakaian, ganti celana dalam atau yang terkena itu. Jangan malah ini cuma dikit netesnya, tidak apa-apa. Jangan, itu tetap walaupun satu netes ya tetap najis, tidak boleh dibawa ke sholat. Kecuali ada orang udah sepuh, namanya Salisul Baul, itu apa namanya, klepnya itu dol. Paham nggak? Nah itu gini, loh itu akan terjadi loh. Misalkan kita sudah nanti lanjut usia 70 tahun, 80 tahun, itu bagi laki-laki bermasalah dengan klep, kerannya itu udah dol, udah nggak bisa ditahan, udah nggak nahan, sarafnya udah nggak bisa. Itu akan terjadi memang. Dan orang yang seperti itu, caranya gimana sholatnya? Caranya pakai pempes, atau pakai infus yang ditaruh. Asalkan jangan sampai kepakaian. Kalau dia di pempes atau di infus, kayak itu infus itu. Nah, itu tidak apa-apa ketika dia tidak keluarnya di tengah perjalanan sholat. Ketika dia takbiratul ihram tidak keluar, tetapi di pertengahan perjalanan dia keluar, tapi pakai pampers atau pakai botol, itu tidak masalah. Termaafkan, karena itu penyakit, tidak bisa dihindari. Tetapi nanti ketika sudah selesai salam, dia wajib bersuci lagi, dibersihkan istinja lagi. Mau sholat lagi, di pertengahan sholat lagi, keluar lagi, termaafkan. Yang penting pampers, jangan sampai ke celana luar, jangan sampai ke baju, apalagi menetes, jangan sampai. Kalau sampai yang menetes berarti udah batal, atau ke baju, ke sarung itu udah batal. Ya itu. Kalau cuman was-was, hilangkan was-wasnya. Tapi kalau berasannya netes, jangan terus malah dihilangkan. Ya tetap harus bersuci. Nah itulah makanya nanti itu ada cara kita kencing. Ya. Nanti cara kita kencing sebagai laki-laki itu ada caranya. Tapi jangan sekarang, nanti kebanyakan penuh gelasnya, muntah nanti. Ya, pahami dulu yang tadi sampaikan. Tadi apa, yuk? Tadi apa aja? Ya najis.
Yang penting pelan-pelan aja, kita belajar pelan-pelan. Tidak usah terburu-buru mau pindah ke ini tapi kalau sharing seperti ini, misalkan ada pertanyaan di luar itu tidak masalah. Tapi pindah babnya nanti pelan-pelan. Yang penting pahami, dapat diamalkan. Pahami, diamalkan. Nah itu daripada cepat banyak nggak ada yang paham, percuma juga. Nanya soal lagi Pak. Ya, Ya ini Pak, katanya itu kalau 3 Jumat betul-betul. kata siapa? Iya kan katanya. Nah saya tanya dulu kata siapa dulu. Kata Wong. Nah. Ya. Kalau dia tidak sholat Jumat 3 Jumat tidak berturut-turut, tidak sholat Jumat ya. Dia tidak sholat Jumat 3 berturut-turut itu karena apa dulu? Apa dia dalam keadaan sakit? Kan jelas dulu Pak. Ayo Pak, kasih soal yang jelas dulu. Maksudnya orang yang sehat, kemudian di rumah, di rumah ada masjid, ada jamaah Jumat, 3 Jumat, dia Islam, dia balik, tidak gila, nama itu dulu. Kalau maksudnya parosan Pak? Iya, pokoknya yang punya kewajiban sholat Jumat tidak mendirikan sholat Jumat secara waktu 3 kali secara berturut-turut, itu tadi apa kata orang? Murtad. Murtad itu berarti kafir ya. Iya, pokoknya keluar dari Islam. Ya, itu tidak benar. Langsung Pak, poinnya itu tidak benar. Jadi bunyi hadisnya itu seperti ini. Apa artinya itu seperti ini? Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu akan dikeraskan hatinya, hitam hatinya. Kalau hatinya sudah keras, itu sulit untuk menerima kebaikan. Ya nanti Jumat berikutnya udah nggak usah Jumatan lagi. Mau sholat males, Jumatan aja males, yang seminggu sekali, apalagi yang sehari 5 kali. Itu bukti kerasnya hati. Apalagi malam-malam seperti ini sampai jam 10 mau duduk di sini ngaji, ya enggak mau, enggak galak Pak, karena kerasnya hati. Walaupun disediain kopi, enggak galak, mending nonton TV, ya enggak? Karena bukti dikeraskan hatinya. Kalau saat dengan sengaja orang yang mempunyai kewajiban dijatuhi kewajiban secara syar'i melaksanakan sholat Jumat, kok tidak mau? Tidak ada halangan, tidak ada udzur, tidak mau Jumatan secara 3 Jumat berturut-turut, maka akan dikeraskan hatinya, hitam hatinya. Maka menerima kebaikan susah. Adzan tidak digubris lagi, ngaji tidak galak lagi, sholat males-malesan. Jumat berikutnya ya males lagi, menganggap remeh, menganggap enteng karena keras hatinya. Murtad apa enggak? Ya ada murtad. Tidak dianggap langsung serta merta dia murtad, sudah bukan Islam. Saya pernah diomongin gitu Pak. Ya, pokoknya omongan itu sekarang sudah nggak usah di itu lagi. Nanti kalau orang tiba-tiba langsung, kamu ini kemarin 3 kali tidak Jumatan kan, kafir kamu. Ya malah ya sudah, tidak usah sholat lagi, berarti Pak itu lagi dianggap kafir. Itu tidak kalah sholat malah kayak. Saya pikir kok sholat ini percuma kalau orang muda. Nah itu makanya nanti malah orang yang seperti itu ya sudahlah, percuma juga aku lah kafir, ngapain sholat, ngapain baca Al-Quran. Nah yang dosa siapa? Yang dosa malah orang yang itu nyebutin kamu tuh udah keluar dari Islam. Ya sudah, percuma juga aku berarti. Ya nanti kalau ada yang bilang mah itu orang yang meninggalkan ini kafir, ya sudah syahadat lagi aja, sudah selesai. Mudah kan? Ya kalau dianggap kafir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya Islam lagi.